Dan Ibu, lanjut ke topik utama yaitu GIS menyelamatkanmu. Nah, malam ini kita sudah dihadirkan seorang presenter yang sangat hebat luar biasa, yaitu beliau ini adalah seorang pahlawan yang sangat luar biasa, super duper mewah dalam segala membawakan acara. Beliau ini adalah bronze pub kita. Nah, beliau sudah banyak membangun VIP dan juga bronze club dan juga bahkan bisa membangun seorang silver club. Nah, ini dia value club kita, bronze club kita, Ibu Maria Ulfa Nasution dari Medan yang hebat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bapak dan Ibu. Saya persilakan dengan hormat Ibu Maria Ulfa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya. Menjawab salam berdosa, yang menjawab salam berpahala. Iya. Semangat pagi semuanya. Selamat pagi, Iya, pagi. Sehat luar biasa. Tepuk tangan. Tarik sekali. Oh, yes. Yes. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Supaya pertemuan kita mendapat keberkahan, marilah kita mengucapkan sama-sama basmalah ya, supaya pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya saya mengucapkan terima kasih kepada PT SKB ya, hari ini mendapat kesempatan untuk sharing, berbagi pengalaman saya tentang nilai-nilai yang terkandung di Zoom meeting GIS malam hari ini. Namun hari ini saya bukan mendahului karena saya mewakili ya daripada yang presenter utama kita yang berhalangan hadir karena ada satu hal yang beliau harus tunaikan. Jadi hari ini saya diberi kesempatan dan Pak Luki bilang katanya sudah lama ya, padahal baru saja ya, baru sharing-sharing kemarin katanya sudah lama tidak presentasi gitu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Pastinya yang sudah kenal makin tambah kenal ya, yang belum kenal tambah sayang lagi ya kan. Perkenalkan, nama saya VC Maria Ulfa Nasution. Hai ibu-ibu semuanya. Hai. Ya. Saya salah satu VC dari Kota Medan, Horesbah. Menjual-jual kita kerena ya. Menjual-jual kita kerena. Kayaknya nggak pas deh nadanya ya. Baiklah, anyway nggak ada masalah. Baiklah, hari ini saya yakin kita semua hampir rata-rata saya percaya puluhan ribu orang yang ada di Zoom ini tentunya sudah bergabung di Zoom meeting ya. Selamat malam untuk Pak Luki yang selalu setia menemani kita. Tepuk tangan dong untuk Bapak Luki. Terus juga luar biasa untuk MC kita yang luar biasa, tentunya seorang VIP yang sangat konsisten ya, dan juga istiqomah dalam menjalankan memperjuangkan gerakan Indonesia Sehat ini. Tentu beri kita aplaus yang meriah untuk VIP Ibu Rayani. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua adalah mitra gerakan Indonesia Sehat yang tercinta. Halo malam Bu Indah Safira. Ya, selamat bergabung di Zoom, enjoy life ya. Pastinya kita mau sama-sama belajar ya. Karena apa? Kalau hanya sekedar level VC, level VIP yang membawakan presentasi ini, saya pikir masih level-level tertentu ya. Jadi khususnya kita malam ini sama-sama sharing lah, sama-sama belajar lah ya, supaya semuanya mendapat kesempatan. Baik dari yang belum start club bisa juga menjadi seorang MC. Ya, jadi nggak harus start club yang menjadi seorang MC, enggak. Ya, yang mitra biasa kayak Bu Ainani, ya. Siap-siap untuk jadwal MC, ya kan? Jadi semua kita terbuka untuk kita sama-sama mengembangkan diri kita ya. Jadi potensi diri kita, kadang orang nggak dikasih kesempatan kayak Bu Lili. Kalau kita nggak kasih kesempatan kemarin jadi MC, kita nggak tahu bahwasanya wah ternyata punya potensi yang terpendam gitu ya. Yang kita nggak kasih panggung ya kita nggak tahu, betul? Betul ya, jadi kita beri kesempatan semuanya pada lain waktu, nanti akan dikasih jadwalnya kayak misalnya VIP Rayani punya jadwal MC, boleh diserah terimakan ke mitranya yang kira-kira siapa yang bisa diberi kepercayaan untuk membawakannya gitu loh. Jadi
punya reinkarnasi VIP Rayani. Jadi nggak VIP Rayani maju di depan, tapi juga mitra-mitranya bisa sejajar kalau diberi kesempatan. Kalau nggak diberi kesempatan ya orang nggak ada panggungnya. Tepuk tangan untuk kita semua yang malam hari ini. Oke, baik. Silakan Pak Luki Kuason, VC kita dari Jakarta. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan membahas topik tentang komunitas Gerakan Indonesia Sehat. Banyak orang umumnya dengar GIS itu seperti sebuah komunitas senam. Ya, karena rata-rata ada senam terapinya, ada senam musiknya gitu ya. Identik dengan senam gitu. Padahal GIS ini bukan sebuah komunitas senam, tapi GIS ini lebih kepada program hidup sehat. Berbicara tentang program hidup sehat itu nggak sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Maaf, kita menyadarkan diri kita aja gitu ya, nggak usah orang lain ya. Menyadarkan diri kita itu aja setengah mati sadarnya pentingnya jalan pagi contohnya. Apalagi yang punya pemikiran tentang kesehatan itu sangat jongkok gitu ya. Jadi kita harus ekstra gitu ya. Jadi GIS ini punya program Change Your Lifestyle dengan mengubah gaya hidup kita yang tadi nggak pernah tahu tentang program hidup sehat, jadi lebih tahu lagi tentang program hidup sehat, yaitu dengan mengubah gaya hidup kita. Nah, coba kita next, Pak. Ya, inilah pada umumnya ya kita tinggalnya di Indonesia, masalah di Indonesia. Padahal sebenarnya ini masalah klasik ya di negara manapun pasti akan mengalami, itu namanya kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang sangat rendah. Ketiga, kesehatan, apalagi kesehatan seluruh dunia lagi gempar gara-gara COVID Corona ya kan, mengalami di bidang kesehatan. Nah, seperti kita ketahui di Indonesia mempunyai program namanya BPJS ya. Mungkin kita juga salah satu peserta BPJS yang tiap bulan bayar iuran kalau bintang 3 54.000 ya, 34 atau 54.000 gitu ya. Nah, kita bayar tiap bulannya. Kalau satu kakak kita ada 5 orang, maka 5 kali 54.000 contoh seperti itu ya. Kita bayar. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kita membayar artinya kita tidak gratis menggunakan BPJS. Kita juga mengeluarkan uang kita per bulan ya. Nah, cuman yang BPJS ini pada umumnya kita kalau udah sakit baru kita pergi berobat. Dan pada sekarang pun juga saya melihat dulu-dulu ya, sekarang sih udah agak berkurang karena corona ini ya. Dulu-dulu orang cuma pilek aja. Padahal dulu minum Botrek selesai gitu ya. Gara-gara BPJS dia ngomongnya gini nih. Sering ya mungkin terjadi di lapangan ya. Aku kan udah bayar uang iuran tiap bulan. Saya nggak dipakai. Padahal batuk doang atau pilek doang. Dulu nggak ada BPJS, belinya di warung, Botrek, Panadol, contoh ya merek-merek yang sering familiar gitu ya. Tapi gara-gara ada BPJS rutin, nggak punya penyakit yang terlalu parah ya, jantung atau sebagainya, sikit-sikit pakai BPJS. Nah, ini juga membuat negara rugi puluhan triliun per tahun. Kenapa? Karena orang tahu konsepnya, sayang udah bayar nggak dipakai. Atau aku kan ada BPJS, kalau sakit ya sakit berobat. Nggak pernah berpikir bagaimana mencegah sakit itu. Nah, kalau kita berbicara tentang sehat, ya tentunya banyak cara lah ya, klise lah ya. Kalau ditanya apa sih bagaimana kita sehat, banyak cara, olahraga, jogging, naik sepeda. Sekarang kan lagi musim sepeda ya. Lalu apalagi ya jagalah makanmu kalau kamu sehat. Jangan pula kau jengkol terlalu banyak kau makan. Jaga makan artinya. Apalagi Bu, ya klise lah, istirahat dengan cukup. Kita tahu ya bahwasanya tubuh kita butuh istirahat. Cuman terkadang kita nggak ngerti konsepnya istirahat yang baik dan benar itu macam mana lah pula ceritanya kan. Banyak orang tidur jam 12, jam 1 ya kan. Terus bangun siang ya jam 9 ya sehingga tubuhnya organ dalamnya tidak bekerja dengan semestinya gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah dengan olahraga, apakah dengan jaga makan, apakah dengan pola istirahat yang cukup bisa memastikan tubuh kita itu sehat? Ternyata Bapak Ibu sekalian ya, disinilah dia. Disinilah Gerakan Indonesia Sehat mengajak kita. Mengajak bagaimana Bu Ulfa? Mengajak untuk kita semua sehat bijak. Makanya kenapa di GIS itu punya moto ya, sehat, kaya, bijaksana, bahagia.
Karena kita mau mengajak mitra-mitra GIS untuk sehat bijak. Sehat bijak itu bagaimana, Bu Ulfa? Sehat bijak adalah menjalankan pola-pola hidup sehat. Salah satunya yang dilengkapi dengan data kondisi tubuh kita secara lengkap dan menyeluruh. Ya, jadi tidak hanya 3 tadi, tapi juga wajib olahraga, jaga makan, pola tidur. Satu lagi yaitu bisa mengetahui data kesehatan kita. Berbicara data kesehatan kita ya pasti kita harus cek kesehatan. Cek kesehatan pada umumnya orang taunya cuma tensi, kolesterol, asam urat, diabetes, kadar gula. Only enough, hanya seputar 4 tadi ya yang murah meriah di luaran bisa dapat. Tapi jarang sekali orang mau mengecek per organ dalam. Apa sebabnya? Karena mengecek organ dalam tuh harganya mahal. Ya, mahal sekali. Coba kita lihat fungsi kesehatan pertama yang harus kita cek ternyata adalah organ jantung. Ya, nah organ jantung itu banyak cara pemeriksaan. Ada tahap pertama cek IKG atau USG jantung. Ya, jadi dia seperti kayak kita cek rahim itu ya waktu hamil gitu kan, USG rahim gitu ya. Nah USG jantung juga ada. Yang kedua tes treadmill. Nah ini sering nih tes treadmill itu yang kalau ibu mau lihat pompa darah ibu sekian detik berapa detak jantungnya, ibu disuruh lari-lari kecil kayak kita sering di senam terapi itu project. Setelah project itu kan kita ada treadmill ya, kita bilang treadmill untuk pompa jantung. Nah, kalau kita sering lakukan pasti tidak ada masalah ketika kita nanti cek jantung. Lalu yang ketiga CT scan, Bapak Ibu sekalian. Ini tingkat tertinggi pengecekan di rumah sakit yaitu CT scan. Kalau kita sudah ambil darah tidak diketahui kondisi masalah tubuh kita, maka dokter akan memberikan ibu referensi untuk ibu silakan cek CT scan. Nah, kalau udah berbicara CT scan, maka duitnya tidak berbicara ribuan, tapi puluhan juta, Bapak Ibu sekalian. Berapa biaya untuk cek kesehatan secara menyeluruh? CT scan lebih kurang 3,5 per fungsi ya, per fungsi ya, bukan satu organ, per fungsinya. Kalau MRI 1,5 sampai 5 juta tergantung di mana kita ngeceknya. Dan itu sudah lebih kurang 1 kereta ya, 1 DP kereta second. Ya bisa 6 juta, itu bisa beli kereta second ya. Jadi kalau nggak sakit nggak mungkin akan mau cek jantung. Aku merasa sehat, nggak pernah merasa berdebar-debar, aman sentosa ya, pasti nggak akan pernah mau cek. Apalagi kalau harganya 6 juta. Ya dia akan bilang bagus aku beli kereta repo second ya. 2 alasan terjadi masalah kesehatan, kurang edukasi pentingnya memiliki data kondisi tubuh yang sangat lengkap. Yang kedua biaya cek yang terlalu mahal. Namun jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya, kita memberikan solusinya. Solusinya apa? Ayo bergabung di Gerakan Indonesia Sehat. Kenapa harus bergabung di Gerakan Indonesia Sehat? Karena mempunyai 4 program sehat. Pertama, sehat rohani, sehat jasmani, sehat sosial, dan sehat ekonomi. Baik ya, 4 sempurna ya, semuanya lengkap. Dimana kenapa harus kita bergabung di Gerakan Indonesia Sehat? Karena ketika kita bergabung di Gerakan Indonesia Sehat, kita mempunyai fasilitas yaitu medical check up 40 organ tubuh dalam. Wow, keren. Bayangi Bapak Ibu, kita bisa mengetahui, menganalisa 40 organ tubuh dalam kita. Di mana ya alat ini menggunakan teknologi dari Jerman. Tanpa ambil darah, tanpa jarum suntik, tanpa puasa. Hasilnya 40 fungsi. Analisa, bukan diagnosa. Ya, informasi detail melalui MRI. Aman, terjangkau, dan hanya lebih kurang 1 menit kita sudah mengetahui hasilnya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, saya nampak sih siapa tepuk tangan atau enggak nih ya. Oke. Baik. Lalu contoh hasil medical check up-nya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat, saya yakin teman-teman yang sudah bergabung di Zoom malam ini sudah pernah dapat hasilnya dan pasti sudah tahu ya bagaimana hasilnya, lebih kurang seperti ini. So Bapak Ibu sekalian, tolong hasil medical check up kita itu harus disimpan dengan baik ya, supaya nanti Ibu ikut program medical check up ulang, Ibu bisa before after, jangan sampai hilang. Simpanlah hasil medical check up Ibu seperti Ibu simpan surat tanah. Wow, sepenting itu Bu, Pak, penting ya.
tubuh ibu lebih penting daripada tanah ibu. Ya, kalau tubuh ibu nggak sehat, tanah itu nggak ada artinya, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya seperti data hasilnya. Kita bisa mengetahui plak kolesterol kita ya di hasil nomor 2 di organ jantung. Bisa dilihat kondisinya normal, abnormal ringan, sedang atau berat. Jadi ada kategori. Karena apa? Apabila kalau terdapat plak kolesterol yang terlalu tinggi, abnormal, sedang, ringan atau berat di organ jantung, maka akan terjadi penyumbatan pembuluh darah di jantung. Nah, kalau sudah penyumbatan pembuluh darah di jantung, maka kita akan disarankan dokter yaitu operasi bypass jantung atau ring jantung. Nah, ini sama-sama operasi besar dan sama-sama membutuhkan biaya sangat mahal, dan covernya ya mengcover setelah operasi juga butuh waktu berbulan-bulan dan seumur hidup harus minum obat dokter. Ya, so mudah-mudahan kita Mitra Giz terhindar dari ini semua. Yang sudah, ya bagaimana cara menjaga ke depannya. Coba next Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah contoh ya yang saya yakin semuanya sudah dapat dari hasil Medica Check Up. Nggak usah semua saya bacakan. Tapi yang paling penting yang suka saya edukasi ke mitra-mitra yaitu di nomor 1 dan nomor 2. Semuanya penting, bukan tak penting. Tapi kita lebih tekankan di nomor 1 dan nomor 2. Coba lihat, saya ambil contoh di kristal atau plak kolesterol. Ini adalah contoh hasil medical check up salah satu mitra Giz kita ya, yang diberikan contoh ke kita semua. Di mana beliau cek di bulan Mei 2020 ya. Plak kolesterolnya normalnya 56 sampai 67, range normal ya, normalnya. Paling tinggi bisa ditoleransi oleh tubuh si Bapak ini 67. Tapi nilai pengukurannya dia dapat lebih dari 67, yaitu 71. Mari kita hitung. 67 ke 71, berapa kira-kira Bapak Ibu kelebihannya? 68, 69, 70, 71. Lebih kurang 4 ribuan berlebih kadar plak kolesterol yang ada di tubuh si Bapak tersebut. Nah, kira-kira kalau ini tidak dicek dari sekarang, bisa jadi kemungkinan Bapak ini akan ngarahnya ke pasang ring atau bypass. Namun sungguh beruntunglah Bapak ini ya, berjodoh dengan komunitas Giz, akhirnya mendapatkan fasilitas cek kesehatan, akhirnya bisa mengetahui ya bagaimana plak kolesterolnya di jantung. Dan luar biasa setelah mengetahui, Bapak ini nggak diam-diam. Beliau itu betul-betul melakukan program hidup sehat. Banyak juga mitra Giz yang udah tahu kondisi jantung tapi tidak mau memulai program hidup sehat. Tapi Bapak ini tidak seperti itu, beliau menyadarinya betapa pentingnya bagaimana mencegah lebih baik pada mengobati. Akhirnya beliau melakukan program hidup sehat dan lebih kurang 2 minggu sampai 2 bulan beliau medical check up lagi. Alhamdulillah yang tadi sudah di garis hijau, sekarang sudah di garis biru. Tepuk tangan dong untuk Bapak ini. Oke, next Pak. Next Pak. Oke, tidak hanya tentang medical check up Bapak Ibu sekalian. Yang penting setelah medical check up itu Bapak mau apa? Apa yang dilakukan itu yang penting. Banyak orang ketika dapat malah kepikiran murung. Kepikiran, kemarin tulisan ginjal keluar, aduh kayak mana lah ginjalku gitu. Atau ibu mau up, semangat, aku kemarin udah check up, dianalisa ginjalku kurang bagus contohnya, atau dianalisa rahimku keluar bermasalah kista ovarium, atau jantungku banyak merahnya, banyak yang tak cantiknya. Nah, apa setelah itu yang paling penting? Nah, kalau di Giz ini kita dikasih pengarahan, edukasi. Edukasi itu memberikan pengarahan kepada mitra Giz tentang bagaimana menjalankan program hidup sehat sehingga tidak terjadi penyakit. Nah, ini dia di mana kita bisa dapat ilmunya di seminar Holistic Healing. Solusi untuk sehat tanpa obat, awet muda dan panjang umur. Tepuk tangan dulu dong. Ya, di mana mengapa fungsi tubuh di sini kita diajarkan bagaimana bisa mengetahui kok tubuh kita mulai melemah ya. Kok ada umur 45 tahun sama kayak kita tapi tetap fit ya. Kok ada umur 60, aku 45, 60 lebih kuat daripada aku ya. Apa masalahku ya? Nanti akan diajari kenapa orang di umur yang lebih tua dia ada yang lebih fit, atau kita 40 tapi sudah loyo. Lalu apalagi 4 faktor hidup secara holistik plus protokol kesehatan karena kita lagi masa Covid. Lalu apalagi ada kebutuhan nutrisi apa ya untuk memenuhi nutrisi harian kita ya. Karena makan kita nggak akan bisa mengcover semua nutrisi kita. Lalu apalagi
bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisi setiap hari secara lengkap dan seimbang. Semua akan diajari di seminar Holistic Healing. Lanjut, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini keuntungan join di GIS, yaitu selain Ibu mendapatkan 40 fungsi kesehatan tadi yang tadi saya sudah sangat jelaskan. Yang kedua, program hidup sehat dengan seminar Holistic Healing yang tadi saya jelaskan juga. Yang ketiga, kesempatan mempunyai program HIP. Health Investment Program ini adalah sehat ekonomi. Yang keempat yaitu langsung beramal karena kita ada charity-nya. Yang kelima bisa membantu orang lain. Bapak Ibu sekalian, uang bisa dicari, tapi kesempatan ketika menolong orang yang tadi bermasalah dan kesehatan dan alhamdulillah terbantu ketika bergabung di GIS, itunya lebih dari uang nilainya. Betul? Betul. Itu kan taruh kok macam itu Indah. Oke, next. Oke, ya GIS menyelamatkan semua selama dari penyakit psikosomatis, selama dari masalah ekonomi finansial ya dengan program HIP. Nah, formulator kita Bapak BT Hijani mengatakan sehat resiko kaya, sakit resiko miskin. Dengan kita sehat kita bisa mengumpulkan kekayaan kita. Dengan kita sakit, uang yang kita kumpulkan, tanah yang kita kumpulkan, harta yang kita kumpulkan habis berobat ke rumah sakit. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke, next Pak. Oke, ini tadi nilai-nilai yang terkandung yang luar biasa yang kita bisa dapatkan ya. Salah satunya kita bisa ke luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Ya bayangi, yang kita dulu nggak pernah kepikiran buat paspor bisa ke luar negeri. Gara-gara komunitas gerakan sehat kita sudah berpikiran untuk buat paspor dan bisa kepikiran jalan-jalan ke luar negeri. Salah satunya kita program tahunan ke kapal pesiar, yaitu ke Singapura ya, jalan pagi ke Singapura. Ayo Bapak Ibu sekalian yang belum pernah menginjakkan kakinya ke luar negeri, ini kesempatan kita mengeksplor diri kita untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Yang kedua, bisa diberikan apresiasi penghargaan. Bapak Ibu sekalian, di sini kita di komunitas GIS ini mempunyai jenjang karir. Seorang pahlawan Star Class, VIP, Bronze Class, Star Class sampai Gold Club. Bayangi Bapak Ibu sekalian, dengan kita membantu 12 orang teman kita saja untuk dia untuk hidup sehat sama-sama kayak kita sudah dijuluki seorang pahlawan, yaitu seorang Star Club, pahlawan yang baru memulai untuk menyadarkan orang lain. Bayangi orang sehat kita juga mendapatkan jenjang karir penghargaan yang luar biasa, appreciation di atas panggung yang luar biasa. Yang ketiga yaitu amal charity ya, seperti di gambar. Ya ini kita kemarin charity ya, ada sembako dan sebagainya. Yang keempat meningkatkan status sosial. Bapak sekalian bayangi, Ibu Lili nggak pernah ke luar negeri contohnya, Bu Ainani nggak pernah ke Singapura contohnya. Gara-gara ini komunitas nginjak Singapura, coba apa nggak meningkatkan status sosial Bapak Ibu sekalian? Wah keren lah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Mimpi pun nggak pernah ya kan Bapak Ibu sekalian, inilah hebatnya. Lalu kelima, komunitas sehat dan positif. Kayak mana nggak positif? Pikir positif, lihat yang di positif, dan dengar positif. Banyak pun negatif sampai ngawak, jadi risih awak ya kan? Karena apa? Mempunyai komunitas yang sehat dan positif. Yang keenam yaitu mengembangkan diri. Ya, pengembangan diri Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengembangkan diri kita untuk mengupgrade bagaimana menjadi seorang leader, bagaimana menjadi seorang pemimpin di komunitas kecil kita, besar, sedang, sampai besar. Ya, jadi kita harus mengembangkan diri kita ya, upgrade ilmu-ilmu yang luar biasa di Zoom meeting ini. Jangan status kita Star Club, jangan status kita VIP, tapi tak pernah masuk Zoom, tak pernah belajar, tak pernah mau mengembangkan diri. Nanti ditanya mitra kita, semua pun tak tahu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi itu tentunya orang yang di luar sana, bukan di Zoom malam ini. Tepuk tangan dong untuk kita malam hari ini yang luar biasa. Lalu yaitu bermanfaat tentunya bagi sesama. Bayangi Bapak sekalian, ya kita menjadi manusia sebaik-baiknya adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kita sudah termasuk di dalam nilai-nilai GIS ini. Tepuk tangan untuk kita yang luar biasa. Beruntunglah kita yang sudah di GIS ini. Jadi ceritanya lupa, udah panjang kali lebar. Bagaimana cara kita mendaftar di komunitas GIS ini? Nah, caranya itu dengan bergabung. Kalau kita bawa uang kita
ke rumah sakit untuk cek ya jantung, maka siapkanlah 6 juta. Yang tadi saya bilang DP kereta untuk second, ya beli kereta second 6 juta. Ya, namun Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian bijak, bagaimana mau mengetahui secara dini kondisi organ tubuh kita, jangan tunggu sakit. Kalau udah sakit maka biayanya mahal. Maka bergabung saja di komunitas GIS hanya Rp600.000. Tepuk tangan. Kita bisa bergabung di komunitas Gerakan Indonesia Sehat. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya untuk mau detail lagi, pingin tahu lagi apa-apa saja yang kita dapatkan di komunitas GIS ini, maka bisa buka websitenya ya di www.klub1juta.com, di Facebooknya Klub 100 Juta Official, di IG-nya @klub100juta. Silakan download dan add website-website kita yang ada dan temukan pengundang Bapak Ibu sekalian yang mengundang Bapak Ibu di Zoom meeting ini ya. Dan selagi disponsor mendapatkan sepasang sepatu ya dan 2 buah kaos untuk kita jalan pagi Bapak Ibu sekalian ya. So tunggu apa lagi ya, mari segera bergabung di GIS. Jangan pikir-pikir lagi, jangan tunggu ginjal udah bolong baru teringat sama GIS ya. Waktu sehat-sehat nggak ingat sama GIS ya, masih sombong-sombong ya. Begitu sudah sakit baru teringat sama GIS, jangan, itu berarti tidak bijak. Lebih bagus kita mencegah, lebih baik daripada mengobati. Sekian presentasi dari PC Ulpa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan salam sehat, kaya, bijaksana, bahagia. Sampai ketemu di event selanjutnya. Thank you. Salam sehat, kaya, bijaksana, bahagia. Go Freedom. Saya kembalikan ke MC kita yaitu Piepi Rayani. Thank you. Terima kasih kepada Ibu Value Club kita, Ibu Bronze Club kita, Ibu yang sangat luar biasa, Ibu Maria Ulfa. Ayo kita tepuk tangan dong, Ibu-ibu sekali lagi. Semuanya tepuk tangan. Kasih ininya, kasih gambar tepuk tangannya. Oke. Aduh, malam ini kita sangat luar biasa. Semangat yang sangat begitu besar dari Ibu Bronze Club kita, Ibu Maria Ulfa. Penjelasannya sangat mudah difahami, paling gampang diterima, gampang dicerna. Apa yang disampaikan beliau itu bahasanya gampang disimak. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan tadi presentasi yang dibawakan oleh Value Club kita, Ibu Maria Ulfa, sudah bisa kita pahami dengan baik, tapi begitupun kita masih bisa sharing-sharing setelah ini. Tetapi sebelumnya akan saya serahkan dulu ke Pak Luki untuk mungkin ada video yang akan ditayangkan. Silakan Pak Luki.